Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat adalah tiang agama. Salat merupakan amalan yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Jika salatnya baik, maka beruntunglah dia. Namun jika salatnya rusak, maka rugilah dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, 'Lihatlah, apakah hambaku memiliki salat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya.'" Mungkin kita pernah melihat ada orang yang rajin salat, tapi kelakuannya tidak mencerminkan kebaikan. Salat tapi suka berbohong. Salat tapi suka menceritakan orang lain. Ada juga yang salat tapi mata keranjang. Lantas kita bertanya, apakah salat orang yang demikian diterima? Orang-orang seperti ini tidak merasakan manfaatnya salat dalam kehidupannya. Mereka tidak merasakan kenikmatan dari salat yang mereka lakukan. Maka besar kemungkinan salatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kiamat nanti, ada orang yang membawa salatnya, kemudian dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu salatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian kotor, kemudian dilemparkan ke wajahnya. Allah tidak menerima salatnya. Tidak hanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga orang yang celaka dengan salatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Ma'un. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Renungkanlah, orang-orang yang salat masih bisa celaka, apalagi dengan orang yang tidak salat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan suatu kaum yang dipecahkan kepalanya hingga hancur. Mereka adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Lalu apakah tanda salat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hanya akan menerima salat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong dengan makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan perintahkan malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus." Dalam hadis tersebut, kita mengetahui bahwa tanda orang yang sholatnya diterima adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang selalu merendahkan diri. Sholat yang diterima ialah sholat yang dilakukan dengan penuh tawadu, karena kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya khusyuk, tumakninah, dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kekhusyukan tidak akan pernah tercapai bila kecintaan kepada dunia menguasai hati. Allah tidak akan dapat dirasakan bila urusan dunia menjadi pusat perhatian. Para ulama mengatakan, kalau kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia, sudah mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah berada di Sidratul Muntaha. 2. Orang yang tidak sombong dengan makhluk Allah yang lain. Tawaduknya dalam sholat melahirkan sikap rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Jabatan tidak membuat dia sombong, karena dia tahu bahwa kekuasaan adalah amanat Allah. Kekayaan tidak membuat dia merendahkan orang lain, karena dia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri, karena dia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa bila dibandingkan dengan ilmu Allah.
Orang yang sholatnya diterima tidak akan pernah merasa bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu. 3. Orang yang bisa menahan nafsu, yaitu orang yang apabila sholatnya mampu menjadi pengendali hawa nafsunya dari perbuatan dosa. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ibnu Mas'ud pernah ditanya mengenai seseorang yang biasa memperlama sholatnya. Maka beliau berkata, sholat tidaklah bermanfaat kecuali jika sholat tersebut membuat seseorang menjadi taat. Seseorang yang rajin sholat tapi masih melakukan perbuatan dosa besar, maka sholatnya lah yang harus diperbaiki. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, ada seseorang yang sujud dengan sebenar-benarnya sujud. Dia mengira bahwa dengan melakukan hal itu telah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, seandainya dosa sujud tersebut dibagi kepada seluruh penduduk negerinya, maka semua akan binasa. Lalu beliau ditanya, bagaimana bisa seperti itu? Beliau mengatakan, ia sujud di hadapan Tuhannya, tetapi ia sibuk dengan hiburan, maksiat, syahwat, dan cinta kepada dunia. 4. Banyak berzikir. Salat yang dia lakukan menjadi motivasi untuk semakin banyak berzikir mengingat Allah, serta menambah amal ibadah yang lain. Allah Ta'ala berfirman, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh selamanya. Rasulullah mengatakan, usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah. 5. Memiliki sikap solidaritas sosial. Salat yang dia lakukan berbekas dalam kehidupannya, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, memberi kepada tetangga yang kelaparan dan orang yang kehabisan bekal perjalanan, membantu janda yang ditinggal suaminya dan orang yang ditimpa musibah. Dia menyisihkan sebagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai daripada seorang alim yang bakhil. Orang yang suka memberikan pertolongan, tidak mempersulit orang lain, tidak menahan hak orang lain, dan memudahkan urusan orang lain, akan memperoleh kenikmatan dalam sholat. Dan orang yang merasakan kenikmatan dalam sholat adalah tanda bahwa sholatnya diterima. 5. Memiliki sikap solidaritas sosial. Sholat yang dia lakukan berbekas dalam kehidupannya, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, memberi kepada tetangga yang kelaparan dan orang yang kehabisan bekal perjalanan, membantu janda yang ditinggal suaminya dan orang yang ditimpa musibah. Dia menyisihkan sebagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai daripada seorang alim yang bakhil. Orang yang suka memberikan pertolongan, tidak mempersulit orang lain, tidak menahan hak orang lain, dan memudahkan urusan orang lain, akan memperoleh kenikmatan dalam sholat. Dan orang yang merasakan kenikmatan dalam sholat adalah tanda bahwa sholatnya diterima. Demikian, wallahu a'lam bishawab.